Untuk kesempatan kali ini kita akan lihat hubungan antara matriks yang sudah kita pelajari dan segala macam sifat-sifatnya beserta pemetaan linier ya. Di sini kita akan membahas matriks untuk pemetaan linier. Jadi kita akan mempunyai hubungan antara satu buah pemetaan linier dan matriks yang merepresentasikan pemetaannya, serta operasi-operasi yang bisa dilakukannya pada matriks tersebut dan apa akibatnya ke pemetaan liniernya. Pertama-tama kita mulai dengan contoh terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan lihat kembali operator turunan yang sempat kita lihat sebelumnya. Dan kita akan gunakan basis baku atau basis standar untuk P3. Itu adalah 1x, x kuadrat, dan x pangkat 3. Di sini kita tahu jika kita punya, sebutlah polinom, ini anggota dari P3, 3 tambah 5x tambah 2x kuadrat tambah x pangkat 3, kita bisa langsung petakan, karena kita tahu cara menurunkan ya. Jadi kita akan punya 5 tambah 4x tambah 3x kuadrat. Di sisi lain, kita bisa lihat koordinat yang relatif terhadap basis B. Koordinat, sekali lagi, kita bisa ingat-ingat, adalah vektor yang dibentuk dari skalar-skalar hasil kombinasi liniernya. Jadi di sini kita bisa lihat Px sama dengan C1 kali 1 tambah C2 kali X tambah C3 kali X kuadrat tambah C4 kali X pangkat 3. Dan koordinatnya disimbolkan sebagai berikut, yang relatif terhadap basis B, ini adalah vektor yang berisi C1, C2, C3, dan C4. Begitu juga kita lihat koordinat untuk hasil pemetaannya. Dugaan kita dari dua buah koordinat ini akan ada hubungannya. Nah, hubungannya tentunya terkait dengan matriks. Karena kita bisa lihat di sini hasil pemetaan ini adalah suatu transformasi yang dinyatakan dengan perkalian matriks dengan koordinat di Px ini untuk relatif terhadap basis B. Di sini kita ingin menentukan bagaimana AT yang terbentuk. Dan ternyata di sini kita punya caranya. Jadi punya caranya, ini disebut AT-nya, disebut matriks penyajian. Caranya adalah kita hitung di sini pemetaan terhadap vektor-vektor di basisnya yang relatif terhadap B aksen. B aksen di sini adalah suatu basis untuk W. Jika sama ya, kita gunakan B juga gitu ya. Ini ceritanya dibedakan agar kita punya bentuk yang lebih umum, dan matriks penyajiannya bisa diperoleh sebagai berikut, dan kita akan susun dengan kolom. Dan pada akhirnya nantinya kita akan peroleh untuk pemetaannya Tx yang relatif terhadap B aksen. Ini cukup kita kalikan saja matriks yang sudah kita punya, matriks penyajiannya, dengan koordinat X-nya. Jadi kita balik lagi ke contoh sebelumnya, kita lihat bahwa pemetaan dari vektor pada basis, semua vektor pada basisnya adalah sebagai berikut. Ingat, pemetaannya adalah pemetaan turunan. Jadi kita punya sebagai berikut, dan koordinatnya kita peroleh ini. Sehingga AT-nya kita susun. Ini ada di kolom pertama, ini ada di kolom kedua, dan seterusnya ya. Dan pada akhirnya kita bisa cek untuk memverifikasi pernyataan kita yang sebelumnya, Px sebagai berikut, Tpx ini adalah turunannya, dan kita bisa cek perkalian ini berlaku ya. Jadi ini adalah koordinat untuk T dari Px, ini adalah matriks penyajian, dan ini adalah koordinat untuk Px-nya. Jadi di sini kita sudah bisa melihat satu buah skema besar. Misalkan kita punya vektor X, gitu ya. Ingin kita petakan menjadi Tx dengan pemetaan T. Di sini kita bisa lakukan secara langsung. Secara langsung jika bisa dilakukan dengan mudah. Namun secara tidak langsung kita bisa memandang dia ke dalam koordinat terhadap basis B, dan kita juga bisa memandang Tx nantinya pada akhirnya ini adalah koordinat
terhadap basis B aksen gitu. Di sini kita sudah punya penghubungnya. Penghubungnya adalah matriks penyajian tadi, AT gitu ya. Setelah kita punya bentuk koordinatnya dari hasil pemetaannya, kita bisa kembalikan lagi ke dalam hasil yang aslinya. Karena vektor sekali lagi belum tentu berbentuk pasangan terurut. Bisa saja seperti contoh sebelumnya, polinom, bisa saja matriks, bisa saja fungsi, dan lain sebagainya. Jadi, kita bisa melihat salah satu alternatif cara untuk menentukan pemetaan, hasil pemetaan linear ya. Ini adalah cara yang tidak langsung. Selanjutnya kita akan lihat hasil operasi pada matriks dan apa akibatnya kepada pemetaan linear. Jadi di sini kita tahu bahwa kombinasi linear dari pemetaan linear juga masih merupakan pemetaan linear. Dan ternyata matriks penyajiannya juga merupakan kombinasi linear dari matriks penyajian masing-masing pemetaan linear gitu ya. Jadi matriks penyajian untuk AS tambah BT itu adalah kombinasi linear dari matriks penyajian masing-masingnya. Ya lebih jauh lagi kita juga bisa tuliskan kombinasi linear untuk berhingga banyaknya suku ya. Dan ini masih berlaku dengan sama. Contoh, kita punya pemetaan ini, P aksen X ditambah 2 kali PX. Di sini kita bisa lihat, T, pemetaan T ini bisa kita lihat sebagai kombinasi linear dari dua buah pemetaan. Pemetaan T1 ini merupakan pemetaan turunan, yang sudah kita lihat dengan jauh di contoh sebelumnya. Dan pemetaan T2 ini adalah pemetaan identitas ya. PX dipetakan ke PX, ya berarti tidak ada yang dirubah. Pemetaan identitas, matriks penyajiannya pun matriks identitas ya, bisa dicek. Maka dari itu T ini merupakan kombinasi linear dari pemetaan linear. Sehingga matriks penyajiannya pun berupa kombinasi linear dari matriks penyajian masing-masing pemetaannya. Dan untuk komposisi, kita juga tahu tadi ya, komposisi dari pemetaan linear adalah pemetaan linear juga. Dan matriks penyajiannya ini dinyatakan dengan AS dikali AT untuk matriks penyajian ST ya. Jadi ini perkalian. Dan tentunya secara analog jika kita ingin mengkomposisikan n buah pemetaan linear berarti matriks penyajiannya adalah perkalian n buah matriks penyajian masing-masing. Sebagai contoh pemetaan turunan pertama tadi, jika kita komposisikan lagi dengan dirinya sendiri, maka kita akan punya pemetaan turunan kedua. Ya, hasil dari matriks penyajiannya ya cukup kita kalikan saja. Dan hasilnya adalah sebagai berikut ya. Dan tentunya hasil ini bisa diverifikasi dengan cara definisi pemetaan linear dan matriks penyajian yang telah dibahas sebelumnya. Bisa dikonfirmasi ulang.